Shalom teman-teman, ini salah satu ide cerita. Temanya atau nilai Kristiani yang akan ditunjukkan adalah tentang berjaga-jaga atau waspada. Jadi di awal cerita kita gunakan kostum seperti ini yang menunjukkan bahwa ada satu pencuri yang akan masuk ke dalam satu rumah. Ternyata rumah itu tidak dikunci. Akhirnya si pencuri itu bisa masuk dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah itu. Teman-teman masih ingat cerita minggu lalu? Ya betul, tentang Simpson ya. Simpson adalah orang yang kuat. Hari ini Ibu Guru Esen mau lanjutin ceritanya. Dengerin ya. Tapi sebelum lanjut, Ibu Guru Esen mau tanya nih. Pernah nggak teman-teman lihat film Popeye? Ya betul, Popeye itu orang yang kuat. Apalagi kalau dia udah makan sayur bayam, langsung tangannya berotot. Di sini siapa yang papahnya tangannya berotot? Terus kalau ngangkat pakai tangan satu, dia kuat. Nah, di Alkitab juga gitu. Nih, Bu Guru mau bacain ya. Dari Hakim-Hakim 16 ayat 21, bunyinya gimana? Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Nah tadi katanya Simpson itu kuat, tapi kok ditangkap? Gimana ceritanya Bu Guru? Oh ceritanya gini. Karena Simpson tidak berjaga-jaga, tidak waspada, tidak hati-hati, akhirnya dia kalah. Kok bisa? Nih, dia kan punya teman perempuan, namanya Delila. Delila tanya, Simpson, kok kamu kuat sih? Rahasianya di mana? Aku kasih tahu ya, kata Simpson gitu. Kalau aku diikat pakai tali, pasti aku kalah, katanya gitu. Akhirnya Delila ini bilang ke bangsanya, bangsa Filistin, karena bangsa Filistin pengen ngalahin si Simpson ini. Ketika Simpson sudah diikat pakai tali, tiba-tiba si Delila, "Hai Simpson, orang Filistin akan menangkapmu." Simpson langsung, wah, ternyata dia tetap kuat. Akhirnya Delila, Simpson, kamu bohongin aku. Katanya kamu ikat, kamu jadi kalah. Ternyata kamu masih kuat. Apa sih rahasianya? Akhirnya Simpson kasih tahu lagi ke Delila. Kalau kamu ikat aku pakai tali yang beda, tali yang baru, maka aku akan kalah. Akhirnya Simpson diikat lagi. Terus Delilanya bilang, Simpson, orang Filistin akan menangkapmu. Apa yang dilakukan Simpson? Dia lepaskan. Wah, ternyata Simpson masih kuat teman-teman. Delila mulai, dia bohongin aku lagi. Dia tanya lagi sama Simpson, kamu sih bohongin aku lagi. Katanya kalau kamu diikat, kamu kalah. Ternyata kamu tetap kuat. Iya betul kok. Aku kasih rahasia lagi ya. Rahasiaku ini nih, kalau ini bener deh, kata Simpson gitu. Kalau rambut aku dikepang-kepang, dijalin-jalin, nah terus dipatok, pakai patok, dipukul-pukul gini, pasti aku akan kalah. Pasti aku nanti langsung nggak berdaya. Nah akhirnya Delila juga gitu. Delila kucir-kucirin, dijalin-jalin begini rambutnya si Simpsonnya. Dia teriak, Simpson, awas ada orang Filistin. Simpson langsung bangun. Dia langsung kekuatannya ada lagi. Ternyata dia masih kuat teman-teman. Nah akhirnya Delila sedih. Dia pura-pura sedih. Simpson, kamu bohongin aku lagi. Aku gak maulah sama kamu. Terus si Delilanya
sedih, merenung sendirian. Simpson gak mau Delila sedih teman-teman. Akhirnya, Delila kamu jangan sedih. Kalau ini aku kasih tahu kamu kok. Akhirnya Simpson bilang sama Delila, Delila ini rahasiaku. Dari dulu, dari kecil, dari bayi, aku gak pernah potong rambut, gak pernah dicukur. Ini adalah kekuatan yang Tuhan berikan kepadaku. Akhirnya Simpson lagi tidur. Delila panggil orang Filistin itu untuk potong rambutnya Simpson, untuk cukur. Setelah dicukur, si Delila bilang, Simpson, awas, ada orang Filistin akan menangkap kamu. Simpson pikir masih kuat. Ternyata gak kuat lagi. Dia gak berdaya. Lalu orang Filistin tangkap dia, cungkil matanya, terus ditangkap, diikat pakai rantai tembaga, dan Simpsonnya di penjara. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa sih Simpson kalah? Karena dia nggak hati-hati, karena dia nggak berjaga-jaga. Sama seperti kita. Kalau kita nggak hati-hati, kalau kita nggak berjaga-jaga, iblis akan godain kita. Iblis tuh nggak suka loh sama anak-anak yang rajin berdoa, anak-anak yang sering baca Alkitab, anak-anak yang rajin sekolah minggu. Dia akan gangguin kita. Hei teman-teman, gak usah berdoa. Hei teman-teman, gak usah ke sekolah minggu, mending nonton. Hei teman-teman, gak usah baca Alkitab, mending kita main game aja yang lama. Kalau sekali kita kuat, 2 kali kita kuat, 3 kali kita mulai gak apa-apa, sebentar, hari Minggu ini aku gak ke gereja gak apa-apa, hari ini aku gak berdoa gak apa-apa. Nah, karena kita ternyata gak apa-apa, akhirnya iblis mulai, ayo gak apa-apa, gak usah baca Alkitab. Akhirnya kita kalah seperti Simpson. Mau teman-teman kalah? Gak mau kan? Kalau teman-teman gak mau kalah, teman-teman harus selalu minta Tuhan Yesus jagain hati kita. Minta Tuhan jaga hatiku. Gimana caranya? Berdoa, teruslah baca Alkitab, teruslah memuji Tuhan, teruslah rajin sekolah minggu. Dengan demikian iblis gak lagi iblisnya mau masuk, gak boleh. Ya, ingat ya, harus berjaga-jaga dan berhati-hati supaya apa? Iblis gak bisa masuk ke hati kita dan kita selalu menang. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Hakim-Hakim 13 ayat 33. Bunyinya, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba.